Allah, kata Allah, khalqus samawati wal ardi, yaitu penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah pula yang tampak di hadapan kita, yakni adanya perbedaan logat, ada perbedaan bahasa-bahasa di antara hamba-hambanya manusia, dan ada perbedaan warna kulit. Bayangkan, dari satu sosok manusia Nabi Adam kemudian menurunkan keturunan yang begitu banyak, dan di antara keturunan itu beragam-ragam, berbagai macam bahasa mereka yang berbeda-beda. Ada dari satu kakek yang sama. Maka kita kalau teliti, telusuri, itu begitu luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari satu jiwa kemudian menurunkan keturunan. Di sana nanti banyak sekali bahasa-bahasa yang kita temui. Di Indonesia saja begitu banyak bahasa-bahasa, belum di luar Indonesia lagi. Nah, di antara bahasa, ini mungkin agak viral sekarang ini. Di antara bahasa yang agak disinggung itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu juga termasuk bahasa yang diakui dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Bahasa Suryani bukan seperti yang kita sering dengar kalau yang di media itu wamakoli itu tidak. Kenapa saya katakan seperti ini? Apakah menyinggung aib? Tidak. Ini untuk memberikan pemahaman pada umat, jangan sampai keliru paham. Karena dia menyampaikan di depan publik terang-terangan ini bahasa Suryani, padahal bahasa Suryani tidak seperti itu. Bahasa Suryani itu memang ada, betul. Bahkan dalam riwayat hadis Ibnu Hibban, Rasulullah pernah bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, arba'atun minar rusul," ada 4 nabi kata Rasulullah. Ada 4 utusan Allah, Suryaniyun adalah orang yang berbahasa Suryani. Di antara sekian banyak nabi, Rasulullah pernah bersabda, ada 4 nabi yang menggunakan bahasa Suryani. Pertama, Nabi Adam. Nabi Adam bahasanya bahasa Suryani. Kemudian Syith, yaitu putranya Nabi Syith. Yang kemudian yang ketiga yaitu Nuh, yaitu Idris. Awal man khatta bil Quran, Nabi Idris. Nabi Idris bahasanya bahasa Suryani, Bapak Ibu. Manusia pertama kali yang menulis menggunakan pena, kata Rasulullah, itu Nabi Idris, orang pertama kali. Bahkan wa awwalu man khatta, manusia pertama kali yang menjahit pakaian itu Nabi Idris. Yang keempat Nabi Nuh, wa Nuh dan Nabi Nuh. Nah, ini disebutkan dalam hadis bahwasanya 4 nabi ini menggunakan bahasa Suryani. Nah, jadi bahasa Suryani itu benar adanya. Terus yang disampaikan wa maqali inna rahmatan bima Allah dan lain-lain segala macam itu benar itu? Tidak. Kita katakan tidak. Memang ada bahasa Suryani, Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab Al-Ibris min Kalami Sayyidi Abdul Aziz karangan Syekh Ahmad bin Mubarak itu menyebutkan, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar bila mengatakan bahwasanya bahasa Suryani itu yang paham cuma 3 golongan. Pertama, alam ruh, paham bahasa Suryani. Kedua, malaikat. Ketiga, wali. Para wali-wali biasanya kalau mereka kumpul dalam majelis mereka menggunakan bahasa Suryani. Nanti kalau hadir di majelis Rasulullah, mereka berubah bahasa Arab untuk menghormati Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan wa arba'atu minal Arab. Lanjutan hadis itu, dan 4 lagi wahai Abu Dzar, nabi dari keturunan Arab. Bahasanya bahasa Arab. Siapa itu? Yaitu Hud, Nabi Hud, Syu'aibun Nabi Syu'aib, Salihun Nabi Salih, wa nabiyukum, dan nabi kalian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab. Jadi benar, bahasa Suryani itu memang ada. Bahasa Suryani itu kalau kita ingin lihat, itu di dalam kitab sebagai cuplikan bahasa Suryani, yaitu kitab Jaljalud. Nama kitabnya kitab Jaljalud Kubro. Itu ada tuh. Biasanya kalau di pesantren ngamalkan sebagian syair-syairnya itu, bait-baitnya itu untuk sebuah amalan. Amalan penarik rezeki. Wa'atim qulubal 'abidina bi asrihi 'alayya wa albisni qubulan bisal mahad. Nah, bisal mahad itu bukan bahasa Arab itu. Itu bahasa Suryani. Bisal mahad. Shin, lam, kemudian mim, ha, ta, syal mahad. Itu bukan bahasa Arab itu. Artinya al-fattahul alim. Bayangkan. Jadi kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, bahasa Suryani itu lebih singkat daripada bahasa Arab. Singkat tapi maknanya luas. Nah, itu bahasa Suryani itu. Kalau bisa mahad itu, mahad artinya yaitu al-fattahul alim, zat yang maha membuka dan yang mengetahui. Ada lagi hal-halat. Bahasa contohnya hal-halat.
Hal-halal itu artinya yaitu al-basit, yang menggenggam, yang melebarkan, yang membentang. Hal-halal. Hausamin itu artinya as-shadiq, yang jujur, yang benar. Nah, seperti itu di antara contohnya yang disebutkan oleh Imam Al-Buni, bahasa-bahasa Suryani. Memang ada betul bahasa Suryani. Ini di antara salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, adanya perbedaan bahasa di antara hamba-hambanya. Bahasa Banjar, bahasa Melayu, bahasa Inggris, Masya Allah, jutaan bahasa di dunia ini. Dari satu kakek yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bahasanya Suryani, keturunannya beragam-ragam bahasa. Berarti menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ke mereka. Allamahul bayan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah mengatakan Ar-Rahman, yang mengajarkan Quran, menciptakan manusia dan mengajarkan berbicara manusia. Jadi kalau ditanya bahasa Jawa siapa pencetusnya? Allah yang mengajarkan kepada hamba-hambanya. Dan tahulah kapan mulainya. Bahasa Banjar siapa pencetus mufradat? Tidak tahu. Yang jelas Allah menyatakan allamahul bayan. Allah yang mengajarkan mereka. Allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Inggris, bahasa Cina, Allahu Akbar. Beragam. Jadi kalau kita renungi betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Kemudian di dalam surah Ar-Rum juga, Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah menyebutkan di situ tanda-tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma antum basharun tadashirun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu kata Allah, yaitu Ia menciptakan kalian dari tanah. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil maksudnya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tsumma idza antum basharun tadashirun. Selepas Nabi Adam barulah timbul keturunan-keturunan menjadi manusia-manusia yang bertebaran di muka bumi ini. Maka ada orang bertanya, kita ini dari tanah apa dari nutfah, air mani? Maka dua-duanya benar. Sudah disebutkan oleh Allah penjelasan itu dalam surah As-Sajdah ayat 78. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai pencipta manusia min tin, dari tanah. Kemudian apa lagi kata Allah? Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma ja'ala, kemudian Allah menjadikan naslahu, keturunan Adam, min sulalatin min tin, dari saripati air mani. Kalau dikaitkan, tidak salah kalau kita katakan kita ini manusia yang terbuat dari tanah. Sifat yang tanah itu adalah tawadu. Nah, sifat aslinya tanah itu adalah rendah, maka sifat aslinya tawadu. Kemudian kalau dikaitkan, ya tidak salah juga. Dalam kondisi seperti ini kita dikatakan kitanya adalah diciptakan dari tanah yang mana sumber kehidupan. Manusia sekarang dikumpulkan oleh Allah, keturunan Nabi Adam diciptakan dari saripati, dari nutfah, air mani. Air mani itu sendiri, nutfah itu sendiri, itu diciptakan Allah melalui makanan. Makanan itu dihasilkan dari mana? Tentunya dari tanah. Tetap dari tanah penciptaan asalnya manusia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita singgung tentang membicarakan kebesaran Allah supaya semakin mantap di hati ini bahwasanya tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan supaya meningkatkan rasa keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menyinggung bagaimana kekuasaan Allah terkait masalah penciptaan manusia. Di antaranya siapa? Yaitu di antara cucu cicitnya Nabi Adam ada satu hamba Allah yang penciptanya khusus, yaitu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan di sisi Allah penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Maksud sama bagaimana? Maksud sama adalah diciptakan khuliqa min ghairi abin, diciptakan tanpa melalui ada seorang ayah. Kalau Nabi Adam lebih dasar lagi, min ghairi abin wa ummin, tidak dari ayah dan tidak dari ibu. Maka di sini Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang yang menganggap Nabi
Bani Israel itu Tuhan karena beda sendiri. Ini beda ini Tuhan ini karena dia beda dengan manusia lainnya. Tidak melalui yang umumnya manusia, melalui adalah dari seorang ayah dan seorang ibu. Kalau ini tidak nih, kalau ini khusus nih, berarti dia anak Tuhan ini. Nah, maka Allah